Oke. Salah satu yang lagi buka itu PPKB UI. Jadi PPKB UI itu kayak eh, salah satu jalur masuk UI, jalur mandiri UI yang pakai nilai rapot dan esai. Dan di situ aku coba-coba kan, dan aku daftar, dan di situ tuh aku menyadari bahwa aku tidak punya cukup skill dalam menulis esai. Dan dari situ aku nih bingung dan meminta tolong kepada temanku, gitu, Bah. Teman kita yang bakal ngisi Sabrol kali ini. Nah, Namanya, iya. namanya siapa tuh? Nanti ya kita spill ya. Nah, terus dari situ aku diajarin sama beliau, dan beliau ini sangat 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 baik dan sangat sangat jelas dalam menjelaskan esai. Dari situ aku dikasih tahu struktur nulis esai, terus do and don'ts dalam menulis esai. Terus juga beliau mereview esaiku, dan akhirnya dari esai yang diajarin oleh beliau ini, aku bisa masuk ke UI jalur PPKB gitu. Dan di situ Wah, menyadari banget kalau misalnya skill esai ini tuh penting banget buat teman-teman. Apalagi kan teman-teman ILIMAK ini kan kebanyakan udah SMA, dan banyak kan yang kelas 12 di sini. Jadi eh, ini pasti akan jadi bekal yang sangat sangat bakal nanti teman-teman perluin gitu buat kedepannya. Dan nggak cuma buat daftar univ, buat daftar beasiswa juga. Kayak teman-teman ILIMAK kan juga masuk masuk ILIMAK juga butuh ini esai kan, nulis esai. Jadi itu kenapa kita mau bikin Sabrol ini dengan tema ini, biar teman-teman punya bekal buat menulis esai gitu. ya betul sekali Gitu. nih. Jadi BTW, kalau bentar dulu. Ini ya, kan Sabrol pertama batch oh 6 iya, nggak sih? oh iya, sebelumnya kita mau ngucapin dulu selamat datang Selamat award datang. di Beasiswa Ilimak Batch 6 di keluarga Ilimak. Yeay. Selamat datang dan selamat berjuang bersama ya kawan-kawan. Nah, mungkin yang belum tahu nih, Sabrol itu apa sih, Kak? Mungkin karena baru pertama kali juga. Jadi Sabrol itu singkatan dari Sabtu Ngobrol. Nah, Sabtu Ngobrol ini, Sabrol ini akan dilaksanakan kurang lebih sebulan sekalian sebagai salah satu programnya ILIMAK untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri para awardee. Nah, biasanya kebanyakan akan dihadiri oleh keluarga besar dari ILIMAK sendiri dan juga mungkin beberapa kadang akan ada dari pihak luar gitu. Oh iya, dan Sabrol ini juga pastinya akan diisi oleh narasumber-narasumber yang kece-kece dengan berbagai macam materi-materi yang pastinya akan menambah wawasan. Kadang mungkin bulan ini kita mau membahas esai, mungkin bulan depan bisa apa lagi dan lanjut begitu, Kak. Betul. Jadi Sabrol ini diadakan tiap bulan, pematerinya beda-beda dan pastinya menarik semua gitu. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu ikut Sabrol ya. Nah, terus nih, kira-kira hari ini siapa ya, Bah, yang bakal ngajarin kita Oh iya. Oh, nulis mungkin esai nih? kita kita ini dulu kita reveal dulu temanya nih. Mungkin belum buat teman-teman yang belum tahu tema kita tuh adalah tema pada Sabrol kali ini adalah jering, bersama Belajar belajar merangkai merangkai esai. menuju perguruan tinggi impian. Kita ada jargonnya tahu, Yeay. kita ada jargonnya, ya nggak sih, Bah? Iya, kita kita ada jargon untuk Sabrol kali ini. Mungkin buat teman-teman bisa ini ya, ngikutin ya. Jadi kalau Jadi, kita nanya, eh, belajar bikin esai, jawabnya easy, easy peasy, easy peasy, say. say. Oke. Kita coba dulu kali ya. Oke, begitu. Coba dulu. Kita coba dulu kali ya. Ding, ding, ding. Belajar bikin, teman-teman boleh on mic ya. Boleh on mic bareng. 3, 2, 1. Belajar Belajar bikin bikin esai. esai. Easy Easy peasy, peasy, easy say. say. Yoi. Oke. Oke, Ya, kita langsung spill aja nggak sih? iya nih. Ini pasti udah pada kepo juga nih. Narasumber yang kece kali ini yang bakal memberitahu kita tips and trick cara membuat esai dengan baik dan benar. Siapa, Kak? Siapa tuh? Kita langsung Ya, spillin ini aja kali. Nadia.
Oke. Mungkin bisa langsung share ke CV pemateri kita pada Sabrol kali ini. Ya. Jadi buat Sabrol kali ini, pemateri kita adalah orang paling keren sedunia, Bah. Jadi Mungkin bisa dibaca ini, Kak. pengisi Ada, Sabrol kali ini ya, adalah apakah narasumber kita ini? Kak Muhammad Nabil Arafi atau biasa dipanggil Kak Nabil. Jadi Kak Nabil ini sekarang adalah first year student di University of Toronto dan beliau itu juga merupakan penerima atau awardee dari beasiswa Indonesia Maju BIM batch kedua. Di sini ada education journey-nya Kak Nabil, alumni MTS 41 Al-Azhar, alumni Man Insan Cendekia Serpong, terus sekarang lagi ngelanjutin studi di University of Toronto dengan beasiswa dari BIM atau Beasiswa Indonesia Maju. Boleh di next? Dan ini nih, Nah, keren banget. ini adalah sisi keren sekali dari narasumber kita kali ini. Ini adalah berbelas-belas univ yang Kak Nabil ini berhasil dinyatakan masuk ke 17 univ di Gila, seluruh tuh, dunia ya guys, bukan kecuali di Indonesia. nggak kaleng-kaleng univnya, Bah. Ya, kita lihat ada Kyoto University, terus kita juga lihat ada Ritsumeikan Asia Pacific University, terus ada City University of Hong Kong, terus juga ada University of Toronto yang sekarang diambil sama Kak Nabil, dan lain sebagainya karena ini sangat banyak ya kawan-kawan. kayaknya kalau kita bacain bisa sampai maghrib sih, Bah. Ya, jujur ya. Jujur aja. Dan mungkin bisa di next. Udah, oke. Kita langsung belajar aja nih. Kayak teman-teman udah nggak sabar. Dan BTW, mungkin teman-teman boleh diperhatikan ya kalau misalnya punya buku kertas boleh dicatat karena gue yakin banget ini ilmu pasti bakal kepake terutama buat teman-teman yang kelas 12 buat nyiapin nanti buat seleksi universitas atau seleksi Ya, beasiswa. siswa lain. Gue yakin banget ini pasti bakal kepake. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik. Kalau bisa catat. Oke, kita langsung serahin aja nih ke Kanabil. Oke, tes tes. Halo semuanya. Suaranya kedengeran nggak? Langsung Kak. Jelas, jelas. Oke. Oke, jadi aku kenalin ini pakai aku apa gue pakai gue aja lah ya biar enak ya. Oke. Jadi gue kenalin diri dulu ya. Jadi nama gue Muhammad Nabil Raffi. Tadi bisa dipanggil Nabil. Jadi eh, gue sekarang lagi di University of Toronto. Jadi FYI aja tadi kan ditulis kan University of Toronto Mississauga ya. Jadi University of Toronto tuh sebenarnya ada tiga tempat. Yang pertama tuh University of Toronto Scarborough, University of Toronto Saint George, sama University of Toronto Mississauga. Jadi aku yang di Mississauga sekarang. Nah, jadi mungkin kita langsung masuk ke topik aja ya berarti ya. Langsung boleh minta tolong panitia buat share screen PPT-nya. Oke, sekarang kita langsung ke, nggak sebenarnya nggak masuk materi sih, lebih ke sharing-sharing aja. Gimana sih caranya bikin esai? Nah, mungkin beberapa orang mikir kan bikin esai itu susah apa gimana kayak gitu karena ini bukan masuk ke karya tulis, bukan juga masuknya kayak bikin cerpen, bukan juga kayak bikin puisi. Jadi beda lah di antara yang lain gitu. Nah, di sini aku buat kayak semacam sharing dan ini juga aku dibuat sama teman-teman BIM aku jadi udah kayak lebih lebih bisa gampang dicerna lah, insya Allah. Oke, lanjut. Nah, isi bahasannya apa sih? Jadi yang pertama kita bakal ngecek nih, apa sih itu esai gitu yang tadi aku bilang, bukan kayak puisi, bukan kayak cerpen, dan juga bukan yang kayak yang lain. Pokoknya beda dari kayak kayak tulis-tulisan yang lain tuh itu berbeda lah esai. Nah, terus esai itu apa aja sih isinya? Terus kita bakal bahas juga tips and trick pembuatan esai itu gimana, dan juga nanti kita bakal ada sesi tanya jawab atau Q&A kalau kalian masih bingung cara bikin esai itu gimana. Sebenarnya PPT-nya nggak panjang, jadi nanti kalau kalian mau nanya lebih lanjut, kalian boleh bisa tanya nanti di Q&A. Lanjut. Oke, apa sih itu esai? Nah, esai itu sebenarnya bisa dibilang tulisan ringkas
yang menggambarkan pandangan pribadi terhadap suatu objek tertentu. Jadi sebenarnya itu lebih ke kayak masuknya argumen ya, argumen tentang sesuatu ataupun kayak lebih mengekspresikan terhadap suatu keadaan yang ada pada diri sendiri gitu. Nah, jadi esai itu nggak sepanjang cerita narasi atau kayak cerpen, dan juga nggak sependek puisi yang kayak cuman berbait-bait gitu. Nah, lanjut. Nah, esai itu buat apa sih? Nah, biasanya kalau buat anak-anak SMA atau anak-anak univ, itu biasanya cuma 3 dari hal ini doang sih. Yang pertama biasanya buat pendaftaran univ, yang kedua biasanya buat pendaftaran beasiswa, dan juga biasanya buat mengelamar kerja ataupun internship atau organisasi. Karena apalagi di univ sekarang itu kalau kalian misal ada waktu libur, itu internship itu bisa dipakai, waktu libur kalian tuh bisa dipakai buat internship, ataupun kalau kalian sekarang masih kuliah itu buat organisasi, itu termasuk hal yang esensial ya, esensial buat kalian-kalian yang nanti yang bakal masuk univ gitu, karena ini tuh nanti kalau kalian misalnya masuk LinkedIn atau misal masuk organisasi juga masukin LinkedIn, itu bener-bener berguna banget biar kalian tuh bisa di-approach orang-orang, emang orang-orang hebat di luar sana yang pengen ngelamar kalian buat internship ataupun organisasi. Nah, boleh dilanjut? Nah, ini aku mau ngejelasin struktur esai ini aku udah ngerangkum semua perkataan dari anak-anak BIM lainnya, jadi nggak cuma dari pandangan aku, jadi aku ngambil dari kata-kata anak BIM lainnya. Jadi secara umum tuh gimana sih struktur esai? Biasanya kan kalau orang-orang mikir kan, kayak gue mulai dari mana ya nulisnya, apa dari perkenalan nama dulu, apa dari segala macam hal gitu. Nah, gimana sih struktur esai tuh? Nah, jadi yang pertama adalah background kalian yang bisa dikaitkan dengan hal yang kalian daftarin. Misal, gue mau daftar masuk univ. Univ misal kayak gue University of Toronto Mississauga di jurusan tadi Communication, Culture, Information, and Technology. Nah, pertama kali nih gue bakal nulis background gue yang berkaitan dengan program yang gue daftar. Misal kayak pengalaman gue dalam hal mengoding, atau pengalaman dalam hal gue mempunyai ilmu komunikasi, atau pengalaman gue dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sistem informasi. Jadi kalian boleh nih awal-awalnya tuh bisa dikasih sebagai brief description information pertama kali tentang pengalaman kalian yang berkaitan dengan hal itu. Terus dilanjut nih, kan kalian udah ngejelasin nih alasannya apa nih, kayak brief information-nya, atau kayak kalian ngapain nih, apa alasan kalian yang bisa membuat kalian tertarik dengan hal yang kalian daftarin gitu. Nah, baru nih langsung dilanjut alasan memilih tempat kerja atau internship, organisasi, ataupun univ, dan juga beasiswa yang beda dari lainnya. Nah, jadi kayak lebih, kan kalian bisa kayak gue nih, University of Toronto Mississauga. Gue udah nih brief information tentang kenapa gue milih dari misal jurusan CCIT lah, ini singkatannya ya, dari Communication Culture. Jadi kenapa gue ngambil jurusan CCIT dan kenapa gue milih University of Toronto Mississauga yang berbeda dari yang lainnya. Misalkan ada nih, kita kan daftar tadi kan kayak gue tadi kan daftar yang lain tuh. Ada daftar RMIT, ada juga daftar Kyoto University dan segala macam. Nah, gue tuh harus ngejelasin tuh apa alasan gue milih itu yang berbeda dari yang lainnya. Misal kayak University of Toronto Mississauga. University of Toronto Mississauga sendiri tuh punya semacam research lab buat untuk anak-anak CCIT, di mana mereka tuh bisa bisa mengapply ilmu communication-nya, ilmu CCIT-nya itu. Jadi nggak cuma di ilmu communication-nya, juga sistem informasi, tapi juga bisa menjerumus ke jurusan-jurusan lain gitu. Jadi nah, gue harus ngejelasin di situ kenapa yang berbeda. Nah, karena University of Toronto Mississauga itu punya hal yang berbeda, program berbeda di antara yang lain, di antara univ-univ yang lain, makanya gue masukin alasan tersebut di dalam esai gue. Nah, usahain kalian kalau pengen nyari alasan-alasan ini, kalian tuh harus banyak-banyakin research kalian tuh mau daftar di mana gitu. Jadi kalau misal kalian mau daftar Monash University, kalian harus research nih, di Monash University itu apa sih yang paling berbeda di antara univ-univ yang lainnya, biar kalian tuh bisa menemukan kayak key essence-nya, biar kayak, oh, lu berarti emang kepengen banget ya masuk Monash, atau oh, lu pengen banget masuk univ ini, oh, lu pengen masuk nih internship di sini. Nah, kalian harus coba cari itu dengan cara research yang lebih banyak. Jadi kayak
kalian nggak sekedar cuman bikin kata-kata yang kayak bikin, kan kalau kita bikin cerpen kan katanya kita cuman biasanya kan lebih ke kayak mikirin alur ceritanya gimana, research-nya itu nggak terlalu banyak, tapi kalau essay itu lebih berbeda, karena kalau essay itu kita harus coba research hal-hal yang emang kayak berkaitan dengan univ tersebut, hal yang berkaitan dengan apa yang kalian apply, biar nanti kalian bisa ngambil hal-hal key essence yang ada di situ di dalam essay kalian. Nah, habis kalian nulis alasan, nah kalian boleh nih langsung habis tadi ngejelasin kayak, oh gue pengen masuk sini kan ini bagus 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 dan segala macam. Nah, terus kalian harus ngejelasin nih kelebihan gue apa yang bisa gue masukin di esai gue, biar gue tuh terlihat berbeda, terlihat paling keren, terlihat paling hebat di antara orang-orang yang lain yang apply di univ yang sama. Tapi jangan lupa juga, walaupun kita ngisi kelebihan, kita juga harus ngisi kekurangan. Kenapa? Karena setiap orang pasti mempunyai kekurangan. Ada salah satu kesalahan penting di mana tiap pembuat esai itu biasanya dia nulis kelebihan, tapi mereka lupa nulis kekurangannya mereka apa. Nah, biasanya penilai-penilai esai itu kalau aku biasa tanya ke beberapa beberapa penilai esai univ tertentu, soalnya aku alhamdulillahnya punya punya bahasanya habis apply esai itu bisa kenalan lah, bahasa bisa kenalan sama sama orang-orang penilai esai itu. Jadi mereka bilang kayak kalau kelebihannya ada tapi kekurangannya nggak ada, itu kesannya orang itu terlihat terlalu perfect, ataupun mereka orangnya itu tidak mau self mirroring, nggak mau melihat dirinya sendiri kalau mereka tuh punya kekurangan. Jadi kebanyakan orang tuh karena nulis kelebihan kayak, oh lu tuh paling keren, kayak hampir nggak ada kekurangan gitu. Tapi pada intinya kan manusia punya kekurangan, jadi mereka bakal menganggap itu sebagai suatu kelemahan di mana mereka lupa untuk melihat dirinya sendiri kalau mereka tuh punya kekurangan. Nah, tapi kita juga harus mikir, kalau kita nulis kelebihan dan juga nulis kekurangan, itu kan kalian harus juga bisa mikirkan supaya gimana nih gue mau terlihat hebat, dengan segala kekurangan yang gue ada gitu di sini. Nah, gimana caranya adalah selain kita nulis kelebihan dan juga kekurangannya apa yang kita punya, kita harus nulis solusi apa yang harus kita hadapi dengan kekurangan kita. Misal, kelebihan gue adalah gue bisa berorganisasi. Misal, contoh gue bisa matematika atau gue bisa berorganisasi, tapi kekurangan gue adalah gue orangnya pemalas, gue orangnya jarang nyatet, dan bla bla bla, misal gitu. Misal kekurangannya gue jarang nyatet. Solusinya apa? Gue selalu menyiapkan buku kecil ataupun buku tulis di kantong gue, di mana kalau tiap ada pertemuan organisasi atau ada pembelajaran, gue bakal nyatet. Itu salah satu solusi. Jadi kita tuh juga dilihat, dipandang oleh penilai esai. Walaupun kita mempunyai kekurangan, kita juga mempunyai orang solusi. Berarti orangnya kita tuh solutif, problem solver bahasa lainnya. Jadi nggak cuman maksudnya jadi nggak cuman kita nulis kekurangan dan kelebihan dong secara plek, tapi kita harus juga ngisi solusinya. Dan yang selanjutnya, selain kita tadi nulis kelebihan dan juga kekurangannya, kita juga harus nulis nih harapan ke depannya saat dapat tawaran dari kerja atau internship itu, organisasi atau univ itu, ataupun beasiswa itu gimana, dan harapannya dengan jurusan tersebut gimana. Misal gue dengan jurusan CCIT ini, karena gue waktu kemarin daftar BIM, gue bilang gitu, ini salah satu spoiler aja di essay gue. Jadi essay gue waktu gue nulis kenapa gue mau daftar CCIT adalah karena ilmu communication, culture, information, technology, ilmu budaya, ilmu komunikasi, ilmu sistem informasi. Jadi gue harapan kedepannya adalah pengen membuat sebuah company di mana lebih berfokus kepada pendidikan yang bisa menjurus ke daerah-daerah pedalaman dengan ilmu komunikasi dan juga ilmu budaya yang bisa di-apply ke mereka dengan teknologi yang bisa di-blend gitu. Nah, itu salah satu spoiler dari essay gue. Jadi, gue ngejelasin kayak apa sih yang berguna dari jurusan gue in order supaya gue bisa ke depannya gue apply dengan jurusan yang gue pelajari selama 4 tahun ini. Terus juga kalian juga harus jelasin kayak hal konkret apa yang kalian pengen lakuin selama kalian kuliah dan juga kalian lakukan setelah kalian kuliah. Karena sejujurnya kebanyakan penilai esai itu suka ngelihat kayak kenapa nih anak selalu nulisnya setelah kuliah. Kebanyakan penulis esai itu biasanya selalu menulis harapan ke depannya itu setelah kuliah.
Padahal setelah kita keterima, kita masih ada proses untuk kita bertahan di kuliah tersebut. Karena jujur aja tadi udah dibilang, kuliah susah apa enggak? Susah. Nah, karena kuliah susah, yang berbeda jauh berbeda dari SMA, nggak ada bedanya kok. Mau di Indonesia, mau di Kanada, itu susah banget yang namanya kuliah. Bahkan kalau di tempat aku sendiri, U of T, biasanya Toronto, kan University of Toronto itu kan singkatnya di U of T. Nah, itu sering banget di jokes, dibuat orang jokes sebagai U of Tears, karena emang tugasnya banyak, sering begadang buat nugas, dan juga tidurnya juga jarang. Ini FYI aja, tadi malam gue tidur jam 3 pagi karena gue harus nyelesain tugas yang deadline-nya jam 4 pagi. Jadi emang struggle saya kerasa kalau pas kuliah gitu. Jadi, dan karena kita tahu harapan kita ke depannya itu nggak cuman setelah kuliah, kita juga harus nulis harapan pas kita kuliah gimana. Ini contoh aja, kemarin gue nulis di BIM, gue nulis di beasiswa BIM, harapan gue pas kuliah apa? Gue mau survive di OFT. Itu yang gue tulis. Bukan gue tulis mau berikut organisasi atau segala macam, tapi gue tulis gue mau survive di OFT dengan GPA tinggi. Dengan GPA tinggi, dan juga gue pengen ace di course-course tertentu. Nah, itu adalah hal-hal konkret yang bisa kalian tulis di struktur di harapan ke depannya gitu. Nah, jadi kalian pas nulis harapan tuh nggak cuma nulis hal yang kayak bahasanya tuh terlalu universal, terlalu general, tapi kalian harus tulis langkah-langkah konkret apa aja yang kalian mau gitu. Nah, boleh dilanjut? Nah, tips and triknya gimana sih biar bagus nih? Nah, next slide. Ini FYI aja nih, gue ngambil materi ini, gue ngambil essence-nya dari salah satu mata kuliah gue menulis esai, jadi kalian harus bersyukur karena ini nggak di-share sama beberapa orang-orang, apa ya, nggak di-share sama beberapa penulis esai. Jadi ini salah satu dosen gue itu adalah eh, pemeriksa esai dari nggak cuma di U of T, tapi dia juga ngambil part time waktu 2 tahun lalu kalau nggak salah di Harvard dan juga di MIT. Jadi ini kalian harus bersyukur, ini materinya dari beliau. Jadi yang pertama adalah kita ngomongin tentang wordiness. Wordiness itu apa sih? Wordiness tuh kayak penggunaan kata dan segala macamnya. Nah, dalam sebuah esai itu ada 4 key points yang kalian harus perhatikan dalam pembuatan esai. Ini dalam konteks bahasa Inggris ya sebenarnya. Ini nanti aku coba kaitkan kalau emang ada esai bahasa Indonesia dan segala macam. Jadi yang pertama ada stretchers. Stretchers itu apa sih? Stretchers itu adalah kita mau menambahkan informasi yang kita mau kayak eh, bahasanya apa ya, kayak kita mau nge-highlight suatu informasi, tapi kita tuh terlalu menjelasinnya tuh berlebihan gitu dalam suatu esai gitu. Misal kayak gue mau ngejelasin kayak gue ini orangnya jago MTK, gue ini bisa tambah-tambahan, bisa kurang-kurangan dan segala macam. Kalian nggak perlu ngejelasin nih, misal kayak gue bisa MTK, gue bisa tambah-tambahan, kurang-kurangan, nggak bisa kali-kalian, bisa bagi-bagian, jangan. Jadi kalian nggak perlu ngejelasin secara rinci yang nggak penting, bahasanya yang nggak penting, tentang kayak ya kalau orang jago MTK ya pasti kalian jago tambah-tambahan, jago kurang-kurangan, jago perkalian, jago pembagian. Kalian nggak perlu ngejelasin tentang hal itu. Instead kalian coba bisa pinpoint atau bisa nge-highlight apa aja sih yang berkaitan dengan hal tersebut. Misal kayak berkaitan hal tersebut yang kalian bisa ambil, yang bisa kalian ambil, tapi kalian jangan ngambil banyak-banyak. Misal contoh kayak gue jago MTK, gue ikut lomba ini. Nah, kan bisa tuh kayak dijelasin kayak kalau gue jago ini, apa sih hasilnya gitu loh. Apa sih hasilnya kalau gue jago dari MTK, atau misal gue jago organisasi, gue hasilnya apa gitu. Tapi yang tadi gue bilang, jangan banyak-banyak. Ambil yang penting-penting aja. Kenapa? Karena kalau kita masukin semuanya, itu kesannya kita bragging. Bragging tuh bahasanya kayak, kita kesannya kayak kita tuh kayak, oh, gue tuh ngerasa paling hebat lah gitu. Kayak kita tuh punya ada rasa esensi di mana kayak, oh, gue tuh paling keren loh di antara kalian semua kayak gitu. Nah, sedangkan kita tuh dalam dunia perkuliahan tuh nggak ada tuh yang namanya perlombaan dan segala macem. Kalau menurut penulis esai, karena penulis esai tuh biasanya mikir kayak
kita tuh harus sebagai manusia tuh harus bisa berkolaboratif, nggak berkompetitif gitu di antara sesama anak-anak kuliah yang lain. Jadi kalian boleh meng-highlight hal-hal tertentu yang menurut kalian penting, tapi jangan banyak-banyak yang berkaitan dengan hal tersebut yang kalian mau pinpoint. Terus yang kedua adalah thickeners. Thickeners itu adalah bahasa bahasa enaknya itu adalah kata-kata indah atau kata-kata teknis. Itu biasanya misal contoh kayak kalian ngejelasin tentang pengalaman kalian, tentang misal bikin karya ilmiah atau enggak kalian nge-lab gitu loh, contoh nge-lab. Tapi kalian terlalu banyak nih menggunakan kata-kata teknis atau menggunakan kata-kata indah gitu, sehingga atau kata-kata keilmiahan lah, biasanya kata-kata keilmiahan, sehingga itu emang susah dipahami. Padahal pada intinya walaupun kita mau kelihatan keren nih karena kita tahu nih, oh kata-kata ilmiah nih, ini gue tahu loh kata-kata ilmiah ini, gue ini apa nih kayak gitu. Gue tahu dengan arti ini, gue masukin lah gitu. Nah, tapi pada intinya sebenarnya penulis esai kita yang kita tulis itu sebenarnya kan dicek banyak orang ya. Dicek banyak orang, nggak cuma dicek oleh satu penulis esai, tapi dicek oleh beberapa penulis esai supaya hasil yang mereka nilai dari esai kalian itu nggak subjektif. Nah, maka dari itu tuh kita harus coba mengurangi nih penggunaan kata-kata yang ribet, susah dipahami, kata-kata ilmiah ini. Biar apa? Biar banyak orang ngerti dengan tulisan kita. Karena sejujurnya walaupun kita misal nih, misal mau daftar univ di jurusan ini, di jurusan tertentu gitu kan. Nah, penilai esainya tuh kebanyakan tuh biasanya tuh dari jurusan tersebut. Walaupun kita tahu prof kita tuh pasti bakal tahu nih kata-kata teknisnya itu. Tapi kan pada akhirnya tuh esai kita tuh nanti kan di archive lah, bahasanya disimpan gitu, dan nanti bakal menjadi sebuah contoh buat nanti ke depannya supaya biar bisa jadi sebuah pembelajaran gitu lah bahasanya. Jadi biar nanti kita tahu nih kayak kesalahan kita di mana dan segala macamnya dan hal-hal tertentu, makanya dari itu kan pasti bakal dibaca semua orang. Nah, biar semua orang ngerti dengan esai kita, ya pada akhirnya kita coba mengurangi penggunaan kata-kata tersebut. Terus yang selanjutnya adalah intensifiers. Intensifier itu kayak kalau bahasa Indonesia penggunaan kata sangat, penggunaan kata sekali dan segala macam, itu coba digunain dengan kata-kata yang lebih singkat gitu. Misal contoh kayak kalau di dalam essay bahasa Inggris misal penggunaan very happy. Very happy itu bisa diganti dengan kata exciting. Kenapa kita harus mengurangi kata-kata tersebut? Karena itu kesannya kayak, oh, lu ini jarang nulis esai ya gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang penulis esai itu mereka mencari mencari celah supaya mereka tuh menulis sesingkat mungkin dengan penggunaan kata yang sesingkat mungkin. Dengan kita biasanya menggunakan kata very atau really kalau dalam esai bahasa Inggris, atau sekali dan juga sangat, itu kesannya kayak, oh lu nggak pro ya nulis esai ya gitu ya. Nah, maka dari itu coba kita bisa kurangin lah kata-kata very, really, atau kalau bahasa Indonesia sekali dan juga sangat. Terus yang terakhir ada redundancy, yaitu jangan ngulang kata-kata yang sama berkali-kali. Misal contoh ya, misal aku main bola, terus itu kalimat pertama. Terus yang kalimat kedua, aku main bola sambil makan gitu. Nah, ada pengulangan kata di kalimat selanjutnya yang kalian udah sebutin di kalimat sebelumnya. Nah, dalam esai itu coba dikurangin. Kenapa? Karena kebanyakan orang mengulang kata-kata tersebut biasanya pertama buat menuhin word count, atau yang kedua karena kan di esai itu biasa ada word count-nya kan, berapa minimal berapa maksimal gitu. Pertama menuhin word count, yang kedua biar kelihatan penuh. Nah, coba kita kurangin hal-hal redundancy ini. Kenapa? Karena biasanya penulis esai itu pasti tahu kayak tujuan kalian tuh melakukan hal itu kenapa, yang tadi gue bilang dua tadi, buat menuhin word count atau biar kelihatannya penuh gitu. Nah, supaya hal tersebut terjadi, maka kita coba nih cek lagi gitu, apa ada penggunaan kata yang berulang kali, bisa kalian ganti atau segala macam. Nah, biasanya kalau mau cara nge-cheatnya, kalau di esai bahasa Inggris kalian bisa coba pakai Grammarly. Itu penting banget. Itu karena dia bisa ngecek kayak redundancy kalian apa, hal delivery kalian apa gimana dan segala macam. Pokoknya kesalahan-kesalahan teknis secara grammar dan juga secara penyampaian itu bakal dijelasin di situ kalau kalian mau nulis esai bahasa Inggris. Boleh dilanjut? Nah, mistakes-nya apalagi sih? Yang pertama, yang selanjutnya adalah klise. Klise itu apa sih? Klise itu kayak
penggunaan kata-kata ungkapan, penggunaan kata-kata peribahasa, penggunaan kata-kata yang bahasanya tuh bukan makna. Jadi kayak misal ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu itu kan kayak kalau secara bahasa original, itu kan kita pasti mikirnya kalau orang-orang awam ya, orang-orang awam kan udah tahu kan pasti ada sesuatu di balik hal tersebut gitu lah. Kalau bahasa orang awam. Tapi kan kalau kita dengan menggunakan bahasa yang original gitu atau bahasa kayak secara sesungguhnya ada udang di balik batu kan pasti pada mikirnya oh ada udang nih di balik suatu batu gitu kan nggak mungkin kan kita dalam sebuah esai itu menulis sebagai membuat sebuah ungkapan atau membuat sebuah peribahasa karena pada sesungguhnya esai itu kan formal ya formal writing kan. Nah, karena kita tahu itu dia formal writing, kita coba menggunakan kata-kata yang lebih original dan dia nggak nge-refer ke sebuah ungkapan ataupun peribahasa. Kecuali kalau kalian mau nge-quote sebuah perkataan dari orang. Tapi reminder lagi, kalau kita mau nge-quote perkataan suatu orang, diusahain jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena itu kesannya nanti bakal jadi sebuah plagiarism. Karena kita mau mikir kan, kita gimana sih caranya mau mengambil makna dari perkataan orang, tapi kita nggak mau kesannya plagiarism. Nah, kalau biasanya kita nge-quote suatu perkataan orang, itu kan kita plek kan. Plek kita ngambil kata-kata, exactly kata-kata orang tersebut di esai kita. Nah, itu biasanya banget itu menambahkan increase kayak probabilitas kalau kalian tuh melakukan sebuah plagiarism. Jadi coba avoid cliche dan kalian coba kalau mau nge-quote perkataan orang, jangan banyak-banyak. Intinya kayak misal mau satu perkataan doang boleh lah gitu. Satu perkataan dari orang terkenal gitu boleh. Terus yang selanjutnya adalah abstract verb. Abstract verb itu apa sih? Abstract verb itu adalah kita kalau menggunakan kata yang terlalu general untuk suatu tindakan yang spesifik di dalam esai tersebut. Nah, misal contoh kayak apa ya? Misal contoh kayak kalau dalam bahasa Inggris ada kata walk gitu lah, ada walk. Walk itu kan sebenarnya general gitu kan, karena bisa aja walk itu dipecah jadi misal ada run, terus run itu artinya berarti kan walk secara cepat atau misal sprint yaitu walk yang lebih cepat gitu bahasanya lebih cepat lagi. Terus ada yang namanya tiptoe gitu yaitu walk yang secara quiet gitu bahasanya. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa yang kata kerja yang general itu kita bisa ganti ke kata kerja yang lebih spesifik. Buat apa? Biar penulis esai tahu kalau vocabulary yang kalian punya itu banyak. Jadi kayak kalian tuh nggak cuma sekedar belajar bahasa Inggris buat menulis esai, karena kebanyakan orang yang mau nulis esai biasanya kan baru baru recently lah ya belajar bahasa Inggris. Nah, supaya nggak kelihatan kalau kita mau recently belajar bahasa Inggris, coba kita nulis dengan kata kerja yang lebih spesifik. Kalau dalam sebuah esai bahasa Inggris ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah passive voice. Kebanyakan orang biasanya kan kalau dalam bahasa Inggris kan menggunakan kata pasif. Kenapa? Karena biasanya lebih singkat dan secara apa ya secara struktur penulisan lebih singkat, lebih gampang buat dibuat dibanding menggunakan kata aktif. Cuman kebanyakan penulis esai mikir kan kalau penulis kata passive voice itu terlalu apa ya terlalu informal, karena passive voice itu kalau kalian perhatiin aja itu kan kebanyakan digunakan dalam penggunaan kata-kata sehari-hari ya gitu ya. Jadi usahain kebanyakan menggunakan active voice supaya lebih kelihatan formal. Mungkin sesekali boleh supaya biar word variation ya, karena kita kan harus juga bikin variasi variasi katanya, variasi kalimatnya itu harus berbeda-beda lah bahasanya biar lebih variatif. Makanya sesekali itu boleh. Tapi diusahain kita harus bisa mencoba untuk membuat kata-katanya dalam bentuk active voice atau kalimat aktif. Boleh dilanjut. Nah, yang selanjutnya apa sih? Ini lebih ke kayak, kalau tadi kan lebih ke kayak secara kesalahan-kesalahan mistakes yang kayak mungkin secara grammar lah gitu bahasanya. Nah, kalau ini lebih ke kayak biar supaya lebih highlight gitu loh, lebih bagus gitu loh bahasanya. Nah, yang pertama adalah penggunaan kata yang engaging atau menarik di mata pembaca atau eye catching dan jangan menggunakan kata-kata yang monoton. Misal contoh ya, um, misal gue mengadakan lomba sebanyak
sebanyak misal 101 lah, contoh 101, tipis lah, 101 atau 105 gitu. Kalian yang mau nulis nih, di pengalaman organisasi kalian di ESA itu, gue telah melakukan lomba dengan partisipasi sebanyak 105 orang. Supaya menggunakan kata engaging, coba kalau kita pikir lagi, kita ganti dengan kata kayak gini contohnya. Tadi kan 105 kan disebutin. Coba kita ganti jadi gini. Saya telah mengarrange sebuah lomba dengan partisipasi sebanyak ratusan orang. Nah, 105 itu kan termasuk ratusan kan. Jadi bahasa kita coba bisa menggunakan kata-kata yang lebih engaging atau menarik di mata pembaca. Karena kenapa? Karena biar esai tuh terlihat kayak wah ini anak keren nih gitu. Nggak sombong tapi dia keren gitu terlihat ya. Nah, jadi kan kalau 105 sama ratusan kan kelihatan beda kan. Kalau 105 kayak penulis esai kayak oh ya udahlah 105 doang lah gitu. Tapi kan kalau ratusan kan kita nggak bohong kan. Kita nggak bohong kalau 105 itu termasuk ratusan. Tapi kan kalau orang mikir udah kata ratusan itu kan pasti kayak 900 kali ya, 800 kali ya kayak. Sedangkan kita sendiri kan nggak bohong gitu loh. Kalau 105 itu udah termasuk ratusan. Jadi kita bisa kayak nyari celah atau slip gitu biar kita buat nulis esai itu dengan kata-kata engaging tuh gimana gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah sebutkan prestasi di kelebihanmu yang berkorelasi dengan jurusan yang kalian pengen. Kalau nggak ada, lebih baik nggak usah ditampilin. Nah, kebanyakan dari penulis esai itu biasanya kalau nulis prestasi di kelebihan, mereka tuh ada nih yang nggak ada sangkut pautnya gitu loh sama jurusan yang kalian pengen. Nah, yang dipengenin lah biasanya gitu. Saran gue, jangan dimasukin. Kecuali kalau kalian merasa kayak prestasi kalian tuh kayak, ini kayaknya gue nggak ada nih prestasinya gitu. Boleh dimasukin, tapi satu atau dua aja. Jadi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena penulis esai pasti mikir kayak, lu korelasi kelebihan lu sama korelasi jurusan lu apa gitu. Ngapain kalian nulis ini? Maksud lo mau melihat gue melihat lo sebagai orang yang keren gitu. Nah, pengecek esai itu pasti mikirnya kayak gitu. Jadi usahain nulis prestasi kalian tuh di jurusan yang berkorelasi banget dengan jurusan yang kalian pengen. Kalau nggak ada nggak usah ditampilin. Tapi kalau merasa kalian ya biar terlihat keren dikit lah gitu, satu atau dua aja nggak apa-apa. Terus yang tadi gue udah bilang, usahain kekurangan yang ditampilkan mempunyai solusi untuk menghadapi itu gue udah jelasin. Terus harapan yang diberikan harus konkret dan sejalan dengan jurusan, udah gue jelasin. Terus ini yang terakhir banget dan paling sering dilupakan oleh penulis esai adalah jangan lupa proofread oleh beberapa orang yang expert dan revisi. Nah, kebanyakan orang tuh pasti, misal contoh gue waktu di SMA, sering banget nih kayak kadang kayak misal nugas gitu. Deadline banget nih, aduh nih, H-1, H-2 jam baru selesai nih kayak gitu. Nah, kalau dalam nulis esai itu nggak bisa say. Jadi kalian harus coba bisa proofread ke beberapa orang yang expert di bidang hal tersebut atau misal teman kalian boleh lah. Nah, teman kalian boleh ngebacain supaya bisa minta saran kalau teman kalian tuh ngerti nggak sih ya esai yang kalian tulis tuh gimana gitu. Kalau misal ke expert kan berarti kayak dijelasin, ini grammarnya salah nih, atau kayak, ini kata saran gue kalau biar engaging gini nih gitu diganti tulisannya. Nah, tapi kalau sama teman sendiri juga nggak apa-apa yang tadi karena gue bilang, biar supaya dicek nih, lu ngerti nggak sama isi esai gue gitu. Kalau lu ngerti berarti oke, kalau lu nggak ngerti apa yang harus gue ganti gitu. Nah, jangan lupa di proofread ya. Terus yang terakhir adalah show, don't tell. Maksudnya apa sih? Nah, show, don't tell itu kalau kalian mau menjelaskan hal sesuatu, kalian tuh harus mendeskripsikan hal tersebut, jangan di dalam bentuk sebuah perkataan. Misal kayak tadi yang tentang harapan, yang tadi gue bilang, tentang harapan, kan lu kalian jelasin kan harapan gue apa gitu. Nah, kalian harus show nih, harapan kalian itu gimana nih, dengan implementnya tuh gimana gitu. Coba dielaborasikan hal yang kalian sampaikan tuh dideskripsikan, tadi gue bilang jangan cuma diungkapin aja. Jadi kalian punya langkah-langkah konkret, atau misal punya deskripsi inti yang lebih rinci, tapi nggak terlalu banyak itu yang lebih rinci, supaya di mata pembaca tuh kayak di mata pembaca esai atau penilai esai tuh kayak jadi ngelihat esai kalian tuh kayak lu nggak cuma kata-kata nih tapi lu juga dijelasin secara action. Kalau ungkapan bahasa Inggrisnya action speaks louder than word. Jadi kalian coba coba
ditampilin gitu tindakan kalian yang berkaitan dengan harapan kalian itu bakal gimana gitu. Jadi nggak cuma dalam bentuk kata-kata doang. Nah, boleh dilanjut slide-nya? Mungkin ini aja. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya boleh langsung tanya aja ya. Oke, lanjut ke MC. Oke, Oke, wah, keren banget keren nih tadi banget udah sih. disampaikan Ya, bagaimana tips and tricksnya dan pasti sangat amat berguna buat penulisan esai. Apapun itu untuk scholarship maupun untuk internship atau untuk university ke depannya. Nah, sekarang masuk Q&A. Tadi udah di share ya linknya untuk isi Q&A-nya. Mungkin bisa share screen. ditampilkan ya. Oke. Nah, waduh udah pada banyak ya. Banyak banget nih ya nih Banyak nih kayaknya tentang teman-teman esainya. pada excited ya tentang nulis esai ini. Oke, Kita tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin kita bakal cuma mengambil berapa pertanyaan nih? Ambil berapa Kak? 3 aja kali ya. 3 aja kali ya. Mungkin dimulai dari yang paling ini ya Kak, yang paling cepat dulu nih bertanyanya. Oke. Yang Yang paling paling atas bawah berarti ya? berarti. Oke, Iya, betul yang paling atas. Oke. Izin paling bertanya, atas. apakah esai yang ditulis untuk mendaftar beasiswa itu jenis esai ilmiah atau esai seperti motivation esai? 50-50, tergantung kalian daftarnya di mana. Tapi usahain kalau membuat misal kayak lebih ke esai motivation esai, cuman kalian kalau mau ngejelasin tentang pengalaman kan berarti ada hal-hal ilmiahnya. Cuman jangan terlalu tulis terlalu ilmiah, lebih dibuat supaya kata-katanya dimengerti oleh banyak orang gitu. Jadi lebih ke motivation essay, cuman hal-hal ilmiahnya nggak kalian ilangin, tapi hal-hal ilmiah itu kalian coba exchange atau diganti dengan hal-hal yang lebih bisa dimengerti oleh banyak orang. Lebih kayak itu sih. Oke, lanjut lagi ya. Yang mana nih pertanyaannya? Yang untuk apply Mungkin beasiswa ya, ya. yang untuk apply beasiswa di dalam negeri, apakah ada ketentuan tersendiri menulis esai seperti apakah menggunakan bahasa Inggris? Tergantung sebenarnya sih kalau kalau beasiswa Indonesia Maju ya, kalau di beasiswa Indonesia Maju walaupun kalian di dalam negeri itu kalian kan juga bakal nulis bahasa Inggris. Jadi ya ketentuan sebenarnya kalau ditanya ketentuan sih sebenarnya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda dari yang ketentuan nulis esai dalam bahasa Inggris. Cuman tuh bisa disesuaikan lah dari essence yang tadi gue sampaikan untuk ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak jauh beda dah dari kata-kata tersebut yang dari rules yang tadi gue bilang, dari rules atau kayak tips yang gue bilang, cuman lebih disesuaikan aja dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, oke, Oh ya, aku izin boleh. nambahin nih buat yang pertanyaan tadi. Jadi biasanya kalau ketentuan itu nanti juga dibalikin lagi ke beasiswa siapa penyelenggaranya gitu. Pasti kan mereka juga punya Hmm, bener. ketentuan-ketentuan sendiri kayak misalnya buat contohnya buat kemarin ada beasiswa Indonesia Bangkit yang dari Kemenak itu kalau misalnya dia mau apply buat beasiswa di dalam negeri dia esainya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dia mau apply buat beasiswa ke luar negeri itu pakai bahasa Inggris. Jadi nanti tetap nyesuaiin juga sama ketentuan yang dikasih sama si penyelenggara beasiswanya itu gitu. Oke, lanjut. Oke, dilanjut. Apakah ada tips untuk memperbanyak vocabulary supaya vocab yang dipakai enggak itu-itu aja? Kalau bahasa Inggris, itu tadi yang gue bilang cheat sheet-nya adalah menggunakan Grammarly. Tapi kalau kalau kalian uh, ini gue yang konteks bahasa Inggris dulu ya. Cheat sheet-nya bisa menggunakan Grammarly atau kalau kalian merasa kayak Grammarly masih menurut gue kurang lah gitu atau apa, mungkin kalian bisa cek di Google misal kata apa nih yang merasa kalian vocabulary sering diulang-ulang gitu. Terus kalian tulis divine, terus kata yang mau kalian cari. Misal kayak gue mau gunain kata read, read-nya udah diulang berkali-kali nih. Nah, gue coba cek di Google divine read gitu. Nah, pas itu mereka bakal ngelis vocabulary apa aja yang berkaitan dengan read dengan explanation tertentu di Google. Jadi kalian boleh ngecek itu, tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin kalian bisa coba sinonim dari kata-kata tersebut gitu. Jadi kayak merasa nih, oh nih kata-kata bahasa Indonesia, kata-kata ini sering banget terulang gitu. Nah, kalian mungkin bisa tulis
sinonim dari kata tersebut di Google tuh apa sih. Nah gitu. Buat dilanjut. Terus yang kalau S sastra ya. Oke. Ini dilanjutkan ya ke yang ini ya, pertanyaannya. Bagaimana? Mungkin karena udah 4:50 juga ya. Mungkin pertanyaannya cukup sekian aja. Kalau buat pertanyaan-pertanyaan di sini mungkin bisa ditampung. Terus untuk resume dari jawaban-jawabannya mungkin nanti bisa dikirimkan lewat kita, boleh ya, Kak? Iya, nanti Ya, bisa boleh. langsung Jadi dibales ke pertanyaan yang di sini kita share, nanti jawabannya dari Kak Nabil akan kita share juga ke keluarga Ilma. Oke. betul. Kalau nggak bisa langsung kontak Kak Nabil langsung sih kalau misalnya nanti punya pertanyaan-pertanyaan tambahan gitu. Ya. Mungkin Kak Nabil bisa naruh kontaknya di chat biar Iya, teman-teman sebentar kalau ya. oke. Oke. Oke, sambil nunggu nih kontak dari Kak Nabil kan ya. Gimana nih? Mungkin ada yang mau berpendapat tentang materi kita pada sore hari ini? Wah, keren sekali, seru sekali, atau sangat amat membantu, atau Betul, betul. bagaimana dari... Aku tuh berasa flashback tahu nggak sih bah zaman-zaman aku berusaha untuk mendapatkan perguruan tinggi gitu. Kayak kembali lagi merecall belajar esai bersama Kak Nabil ini. Kita minta tanggapan kali ya ke teman-teman nih. Satu aja deh. Gimana, Bah? Boleh, boleh. Mungkin salah satu ada yang mau memberikan tanggapan tentang gimana nih Mau materi kita volunteer pada nih? sore hari ini. Iya, betul. Ada yang mau kasih Oh tanggapan? ya, untuk kontaknya Kak Nabil udah ada di ini ya, chat box-nya masing-masing. Oke. Kita tunjuk aja kali, Bah, memberikan tanggapan atas materi sampel hari ini. Gimana? Bentar nih, ada yang mau angkat tangan kah? Volunteer, volunteer. Raisen aja guys, Raisen. Oke, karena menunggu teman-teman juga belum ada yang resin, jadi mungkin kita tunjuk aja kali ya. Boleh, boleh. Siapa nih? Kayaknya si Akila nih nonton di luar nih. Kayak kenal nih tempatnya nih. Kayak di sebuah tempat yang damai gitu. Ya nggak sih, Bah? Boleh nih Akila kasih tanggapan tentang Sabrol hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. halo Kak Nabil. Ini aku uh, salam kenal, aku Akila dan kebetulan aku kelas 10 di Man Insan Cendekia juga. Ini teman-teman pada apa uh, kan tunjukin kan tadi Kak Nabil nih guys gitu dah. Itu keren banget sih Kak sama teman-teman semuanya pada lihat sih dari website Masjid IC juga. Tadi selama pemaparan Sabrol keren banget sih, impresif banget, apalagi pas pembacaan latar belakang sama prestasi-prestasi Kak Nabil juga sangat apa ya menumbuhkan insight menurut aku. Terima kasih nih buat Akila dan teman-temannya yang menonton bersama. Oke, mungkin karena udah mendapat ini juga feedback dari kalian juga, kita mau lanjut ke games. Benar. Kan tadi udah bahas yang berat-berat nih. Sekarang kita mau ice breaking dulu nggak sih? Oke, mungkin Yuk. buat Kak Nabil, terima kasih atas penyampaiannya. Terima Mungkin kasih Kak Kak Nabil Nabil. juga mau ikut Oh ya, gamesnya. FYI guys. Gak Bener apa-apa. loh, FYI, Kak Nabil itu di sana jam berapa? Jam 5 pagi ya? Iya, jam 5 pagi. Dan gue baru tidur jam 3. Jadi ya, itu tadi. Gila sih effortnya sih. Terima kasih loh, Nabil. Sama-sama. Oke, kita langsung mulai aja Oke, nih. Ice untuk breaking ya, Kak Nabil. refreshing juga ya, teman-teman dan Kak Nabil dan semuanya. Mungkin kita mencoba untuk tebak gambar. Karena kita sekarang temanya lagi esai untuk universitas, jadi tebak gambarnya juga universitas dong.
kita bisa mulai ini mekanismenya. Peserta melihat gambar yang ditampilkan di layar, jadi nanti akan ada sepotong gambar. Kemudian apabila peserta mengetahui jawaban dan ingin jawab, peserta wajib raise hand ya, langsung raise hand aja. Terus yang raise hand tercepat nanti akan dipilih oleh MC. Kemudian nanti bisa on mic dan memberikan jawaban. Kalau benar nanti bakal mendapatkan poin. Oh iya, dan juga yang paling tinggi bakal ada pemenang dan pemenangnya pasti bakal dapat hadiah dong. Ya Wah, nggak Kak betul. Kiki? Wah, hadiahnya apa tuh? Pokoknya spesial lah ya. Spesial Aduh, rahasia, hadiahnya spesial ya pokoknya. sangat spesial untuk pemenang. Jadi cepat-cepatan raise hand ya teman-teman. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Univ Aduh, manakah ini? ini kita Ini tebak-tebakan. rumput univ mana ya? Rumput univ mana ya? Rumput hijau gini kayaknya Eropa gitu deh. Teman-teman yang tahu jawabannya langsung angkat tangan ya. BTW, salah juga nggak apa-apa sih. Salah juga nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Tenang. Gak ada minus poin. Nebak-nebak aja. Tapi ini emang susah sih, Mbak. Ya cuma dikasih rumputnya doang gitu. Terus selain rumput ada ini juga tangga. Tangga. Ada tangga juga, bener. Terus itu kayaknya gedungnya warna merah gitu nggak sih? Ya, di belakang ada spoiler dikit cat gedungnya. Oh, atau mungkin ini aja kalau teman-teman sekiranya malu-malu untuk raise hand, Iya. Bisa taruh di chat aja nih jawabannya. ya, bisa taruh di kolom chat. Tapi untuk everyone ya, biar kita bisa lihat juga siapa yang paling cepat nih. Iya, betul. Clue dong kak, clue. Waduh, Waduh, apa ya? cluenya Aku juga nggak tahu jawabannya deh. UI, Bah. Katanya UI, Bah. UI bener UI gak nih mana Kak? ada, Yang di UI. UI mana ada rumput hijau begini ya? Waduh. Oke, Kayaknya sih. karena ini udah ada yang menjawab, coba kita lihat aja nih Kak, jawabannya apa nih? Oh, ada yang jawab IPB juga. Iya. Dadadada. Terus, salah. Harvard Betul, jadi ini University. Harvard University, guys. Siapa yang cita-citanya kuliah di Harvard? Itu Saya ada yang bang. jawab Cambridge, sangat mendekati. Mendekati tapi salah nih, masih salah. Oke. Mendekati lah. Kita next ya Oke, ke. mungkin terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Next. Nah, kalau ini Kalau univ mana ini nih? univ mana nih? Kuning-kuning begini nih. Oh, ada yang jawab Columbia University. Hmm. Kuning-kuning biasanya jakun gak sih, Kak? Waduh, nggak ada korelasinya ya, Habibah. Jakun. Tapi ini agak Ah, coklat kayaknya UGM. Waduh, ada yang jawab nih Oxford. ada yang jawab Aduh, Oxford. Ada ada Harvard yang jawab juga. Harvard. Tadi udah ya Harvard ya. Ada Oxford University juga. Jadi Oh, berarti sejauh ini ada Columbia University, Oxford, Harvard. Oke, aduh langsung aja nih, Kak. Univ mana sih ini? iya. Oh, Oxford Oxford. ternyata. Oh, ini ada yang bener tahu. Siapa nih? Guru Ili. Wah, siapa nih Mega? Fanny ya, Fanny. Aduh. Keren. Banget. Oxford nih ininya mau di Ayunda ya? S1-nya Kak mau di Ayunda. Iya. Terus next question. Next questions. Waduh, apa nih? Aduh, ini masa gak tahu sama yang ini nih. Oh, family raise hand mungkin. Langsung on me. UI Kak, Aduh, Universitas Indonesia. betul nggak ya? Emang UI begini ya? Aduh, bener gak Emang nih, Kak? ada segitiga-segitiga gitu ya UI? Bener gak nih, Kak? UI. Yeay, betul. Tada, Kelihatan banget sih betul. tadi, kelihatan Keren. logonya sih. Kelihatan BTW setengah gedung, ya. gedung Rektorat UI. Wah, Yoi, ini yang bisa dipakai foto-foto pakai jakun itu ya, Kak. pakai Jepun. Betul. Next question. Dan, waduh, Nah, tiba ada tebak-tebakan hewan nih, Bah. tiba-tiba ada tebak-tebakan hewan. Udah univ mulu gitu kan. Teman-teman yang tahu ada jawab gajah, Bah. Ada yang jawab gajah. Kalau nggak mungkin burung apa tuh? Kucing. Kucing. Ada Kalau jawab kuning, kucing, kalau Kak. kuning-kuning gini tuh biasanya hidupnya di air ya.
Di air. Iya mungkin langsung aja ya Kak. Nih apa nih? Hewan apa nih? Ah, Anjing. Ternyata hewan anjing ya. emang anjing Tetot ya. yang jawab ayam salah Ya, semua. ada jawab ikan, Jawabannya ada anjing jawab ya singa. kawan-kawan. Oke, terus lanjut. Dan next, tebak universitas. Di mana nih? Ada air mancurnya. Terus ini kayaknya hijau banget nih, kayak bau-bau bertani gitu nggak sih, Bah? Hijau-hijau gini. Ada air mancurnya. Kayaknya Habibah nih Aduh, sinyalnya agak mana ada. ini ya? Di mana Iya, ya? sorry ya. Ini sinyalnya. Oke. Oke. Air Kayaknya mancur kalau mana nih, Kak? mana ya? Aduh, Kalau dilihat dari airnya mengalir ke bawah tuh dari kayaknya sih dataran tinggi ya? dataran tinggi sih. Dingin kayaknya sih, kayak di Bogor gitu ya, Pak. Atau di mana ya? Di Malang? Di Malang? Bisa, bisa, bisa sih di Malang, bisa, bisa di Malang. Kita langsung spill aja nggak sih? Langsung aja ya. Ini di Ya mana? udah, di IPB. IPB. Tadi ada yang jawab tahu IPB. Iya, tadi yang pertama kali menjawab IPB. Siapa tuh IPB? Ada Kalista. Krish, Eh, Kalista. Kalista Zakia. Congrats. Ini Congrats. langsung ini ya guys, langsung ke everyone aja ya, jangan direct message. Biar Anyway, bisa pada ini tahu juga. ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih. Tadi kan Tadi poinnya ini ya. tadi udah ada 3 nih yang bisa jawab. Karena gini pertanyaan terakhir, gimana kalau kita kasih ke 3 orang ini nih? Berarti antara siapa aja tuh Kak? Tadi ada Fani, Femil, sama Atau Kalista. Kalista? Kalista Zakia. Mungkin boleh di antara ketiga orang itu untuk open mic aja kali ya? Tebak nih. Open mic aja, open mic aja. Burung. Itu siapa yang ngomong tadi tuh? Fani, Fani. Fani, Fani. Burung. Burung pasti. Nih, Apakah benar itu burung Kak? kita dulu. Kita tanya pendapat Femil. Emil Menurut Femil apa nih? Menurut aku panda, Kak. panda. Panda. Wow, panda. Lucu, lucu. Kalau menurut Kalista Kalista apa nih? Sapi katanya. Sapi, Kak, kayaknya enggak. Kayaknya sih kalau Lumayan. kalau make ada sense. tanduknya gini sapi sih. Sapi. Make sense. Oke. Mari kita spill aja. Jadi itu Istilahnya burung. burung. Wah, Fani bener. Tapi emang kelihatan sih ada tanduknya gitu pasti punya sayap gitu sih, Mbak. Jadi kayaknya emang ini burung sih. Keren banget. Fani, kamu kamu ini ya, cenayang ya. Kamu bisa melihat Masa depan. selain ya. Waduh, Oke. aduh. Keren, keren. Keren sih bisa nebak burung. Aku kira tadi tuh ini ikan. Duyung, duyung. Duyung, duyung. Oke, udah selesai sih gamenya itu aja. Aduh, harusnya kita bikin yang banyak, Mbak. Pertanyaannya, Mbak. Oh iya ya. Harusnya bikin yang, aduh, univ satu dunia ya. Satu dunia. Semuanya kita kita masukin tuh. Sampai besok pagi kita nggak kelar, Mbak, main gamenya. Aduh. Oke. Oke, congrats ya kepada Fani yang sudah memenangkan game ini. Game yang susah banget sih, susah banget sih. Jujur lebih Sabar. susah daripada soal UTBK. simak. Bener-bener keren, keren, keren. Oke, Oke. kayaknya ngobrolnya segitu dulu, Bah. Ada Oke. lagi? Karena ini dari kita, karena materinya juga udah selesai, gamesnya juga udah ada pemenangnya. Congrats to Fani. Em, Kita langsung jadi, gimana nih? ya kita langsung tutup aja kali ya, Sabrol kali ini. Terima Bentar, kasih. kita ya. cobain jargon dulu, Bah. Oh iya, kita coba Tadi jargon dulu. Kita coba udah jargon belajar terakhir. udah belajar esai. Jadi kan teman-teman udah ngerti ini cara nulis Ya, esai. betul. Makanya kita Masih ingat nggak sangat pas jargonnya? dengan jargon ini. Kalau kita bilang Belajar nulis esai, jawabnya easy peasy easy say. say.
Ya, kita Kita cobain ya coba bareng-bareng. bareng-bareng ya. Teman-teman boleh unmute. Nggak boleh unmute mic-nya masing-masing ya. 3, 2, 1. Belajar nulis Nulis esai. esai. Easy peasy, Hai. say. Oh, yeay. Easy pisan teh. Gampang banget tulisnya. Ini tadi udah belajar tuh sama Kak Nabil ya. Oke. Oh ya, tadi buat pertanyaan-pertanyaan nanti kita kayak bakal balas langsung di slide-nya. Terus sama kalau teman-teman mau nanya lebih lanjut, langsung Bisa kontak Kak kontak Nabil ke aja. Kak Nabil langsung aja. Oke. Oh, Mungkin sekian sabrol dari kami. Terima kasih untuk teman-teman dan keluarga Limak semuanya udah datang. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami selaku MC. Terima kasih juga untuk narasumber Kak Nabil yang sudah bersedia hadir. ya, terima kasih semuanya. Semoga Dan sabrol ini bermanfaat ya. ya, Jangan dulu keluar, Kak. Oh, Habibah. iya, Kita dokumentasi iya dulu. kita iya dokum dong. terlebih dahulu. Asik Oke, banget. buat teman-teman semuanya yang masih off cam, boleh on cam dulu Boleh ya. on cam dulu ya guys. Kita apa tadi? Oke, udah siap? 1, 2, 3. Bergaya. Gimana? Rizky, ada gaya gak? Gimana ya, Bah? Aduh. Wah, Fani gak ada briefing nih. Ayo apa, ayo. Biar Esai. kompak. Esai. Kita gini. Gini, ya betul. Oke. 1, 2, 3. Mantap. Mantap. Oke, Makasih. terima kasih Rizky, Habibah, dan Kak Nabil yang udah buat acara ini. Dan Kak Nabil, terima kasih udah jadi pemateri. Buat teman-teman Ilimak, jangan dulu keluar, karena di sini aku bakal ngasih arahan mengenai sablon ke depannya gitu. Buat Habibah sama Rizky, Kak Nabil boleh leave kalau misalnya ada kegiatan lagi. Oke, terima kasih. Oke, makasih semuanya. Izin live ya. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya yang masih ada di sini, aku bakal share screen ya. Jadi kan kita tuh kan pasti ada kegiatan sabrol buat ke depannya. Dan nanti di setiap bulan tuh bakal ada kelompok yang membuat sabrol tersebut. Sabrol buat batch 6 yang belum tahu, sabrol itu kan kegiatan Sabtu ngobrol. Di mana kegiatan ini tuh kalian buat suatu project semacam kayak tadi pematerian tadi, ngundang pemateri luar ataupun dalam itu boleh. Dan nanti itu tuh per kelompok buat kegiatannya. Dan sabrol itu kegiatannya 1 bulan sekali gitu. Nah, di sini aku bakal membagikan kelompok. Nah, kelompoknya mau ditentuin sama Kak Fani atau mau sesuai kesepakatan? Gimana menurut yang lain? Ayo on cam, on cam. On mic. Apa gimana? Sesuai bisanya bulan kapan? Ya, berarti musyawarah aja ya. Ya, Kak. Jadi Sesuai kan kesepakatan. kita ya, jadi kan kita 19 orang nih, 19 orang penerima beasiswa I5. Berarti bakal ada kelompok yang 5 orang sama 4 orang. Nah, mungkin dari kalian, ya, jadi ada 3 kelompok yang 5 orang dan ada 1 kelompok yang 4 orang. Nah, mungkin dari kalian nih yang mau November, siapa yang kemungkinan kalian bisa buat acaranya di bulan tersebut gitu. Nanti tugas kedua adalah penentuan ketuanya. Nanti ketuanya kirim aja di chat aku ketuanya siapa gitu di setiap bulan. Paham nggak? Paham. Mantap. Nah, sekarang November nih. Aku butuh 5 orang yang mau jadi volunteer di bulan November siapa aja coba. Berarti bulan depan ya, November tuh. Oke. Ada gak 5 orang? Femil, Kalista, Kennard, Mega, Dianda, Albar, Chandra,
Yang lain? Oke, gini deh. Aku tanya satu-satu ya. Rina, Nadia, kamu mau di bulan apa? Aku untuk sejauh ini belum ada jadwal konkret sih, Kak. Cuman yang pasti aku nggak bakal bisa Desember. Soalnya aku lagi PLT, jadi mungkin antara November dan Januari. Oke, Januari ya. Karena kamu udah buat di bulan ini. Iya. Oke, Okta. Aku Januari. Januari, oke. Akila. Akila mau di bulan apa Akila? Aku kayaknya Desember boleh, Kak. Siap. Femil. Kalau Femil, kamu mau di bulan mana? Aku bingung Kak antara Desember atau Januari. Desember ya. Kalista. Untuk saya bulan November Desember ini sebenarnya bakal ada banyak kegiatan, jadi saya free-nya Januari, Kak. Oke. Kenar. Kalau Kak, kayaknya saya mau bulan Januari. Oke. Next. Albar. Kayaknya Albar Januari aja deh Kak. November Desembernya banyak kegiatan. Oke. Januari udah full ya. Mega. Aku pilih Februari aja, Kak. Wih.